Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, come back to my channel. Saya Mudin. Udah hampir 3 minggu saya nggak upload video tentang playlist yang sedang kita kerjakan. Nah, insya Allah di video kali ini kita udah masuk video ke-13, yaitu kita akan membuat fitur pembayaran dan kembalian dari transaksi yang kita lakukan. Nah, biar lebih jelasnya, langsung aja kita lihat contohnya seperti apa. Dan kita bisa lihat hasil yang sebelumnya udah pernah kita buat. Langsung aja teman-teman bisa buka VS Code-nya. Oke, teman-teman sekarang bisa buka Visual Studio Code-nya. Di sini saya udah membuka VS Code-nya ya, proyek yang kemarin. Nah, teman-teman juga bisa buka, dinyalakan dulu SMPP-nya, kemudian start servernya. Ya, kita start yang ini Apache dan MySQL-nya. Nah, kemudian teman-teman buka localhost point of sale atau point of sale ya, pakai S. Atau sesuai dengan nama project teman-teman semua. Nah, kalau kita review ulang dari video 1 sampai video ke-12, kita udah bisa untuk, ya alhamdulillah kita udah bisa untuk kelola data, yang mulai dari tambah data, ubah data, hapus data, ya. Dan juga kita udah buat menu baru di sini yaitu pembayaran. Ya, untuk nge-backup suatu transaksi. Misalkan kita pilih ketoprak, maka dia akan masuk ke list atau keranjang pembayaran. Itu begitu dengan ini. Dan juga udah terupdate jumlah dari yang dibeli oleh user. Misalkan sate ayam kita pilihnya beli 2, maka harga di sini pun akan update secara otomatis. Kita pilih 3, maka akan update secara otomatis. Dan ketika kita kurang, dia juga akan mengurang, ya update secara otomatis. Ya begitu seterusnya. Kita juga udah punya minuman di sini. Ketika kita tambah, dia akan masuk ke satu footer, satu transaksi. Ketika kita coba, nah dia masuk ke sini. ST kita pilih 2, maka harganya pun akan nambah di sini. Nah, seperti itu. Di sini nambah, di sini juga nambah. Seperti itu. Nah, sekarang yang ingin kita buat, yaitu kita akan, di video ke-13 ini, kita akan membuat 2 form baru. Yang pertama, form untuk input uang yang dibayarkan oleh user yang membeli. Dan form yang kedua, yaitu form yang berfungsi untuk sebagai nominal kembalian. Misalkan ini kan 64.000 dan user membayarkan uangnya sebanyak 100.000, maka 100.000 dikurangi 64.000 berarti 36.000 kayak gitu. Nanti kita akan buat formnya. Oke. Jadi sekarang yang akan kita buat pertama yaitu form untuk pembayarannya dulu. Nah, sekarang teman-teman bisa buka codingannya ya. Kalau kita lihat ulang, ini tuh kan footer ya dari transaksi. Ini kan kita kemarin naruhnya di footer. Nah, teman-teman bisa buka footernya. Teman-teman bisa buka footer dari template transaksi. Nah, di sini. Nah, setelah jumlah ini, jumlahkan yang ini ya. Ini kan jumlah. Kita akan buat satu form inputan baru ya untuk pembayaran. Jadi di sini teman-teman bisa aja di sini. Nah, kita akan membuat di sebelah kirinya labelnya misalkan bayar. Dan di sebelah kanannya, nih biar kebayang deh. Di sini nanti ada tulisan bayar dan di sini ada form inputnya, ya. Form inputnya di sini. Nah, sekarang kita buat, pakai bisa div kelasnya row, kita deklarasikan titik sebagai deklarasi kelas, enter. Nah, kita pertama nih, kita akan buat labelnya. Labelnya misalkan panjangnya div besar, div call LG misalkan hanya berapa nih? 3. Ya, enter. Nah, kita buat label misalkan di sini bayarnya berapa nih gitu. Nah, kita buat lagi di bawahnya div call LG berapa? Berarti 12 dikurangi 3 berarti 9. Nah, di sini baru form inputannya, input tipenya teks, namanya misalkan udah nggak usah kasih nama karena udah kita deklarasikan di sini. Coba kalau kita save, balik lagi ke sini, kita refresh. Oke, dia udah muncul bayar dengan formnya. Tapi ini terlalu dempet ya, dan formnya pun terlalu kaku. Maka kita bisa pakai kelas dari Bootstrap. Inputannya kita kasih kelas, namanya ada kelas form control ya. Nah, oke. Dan jangan lupa karena tadi itu masih terlalu dempet, kita kasih margin di sini.
margin top 3 deh. Save, refresh. Nah, dia udah ke bawah ya. Dan oke, ini yang pertama udah berhasil. Yang kedua, kita akan membuat form untuk kembalian. Ini kan untuk pembayaran. Kita yang kedua akan membuat untuk kembalian, oke. Jadi bisa kita copy aja deh. Copy. Paste. Jangan lupa sini apa? Kembalian. Ini ya teks. Oke, coba kita refresh. Kita lihat, oke, bayarnya berapa, nanti kembaliannya berapa. Ini kayaknya terlalu mepet banget ke bawah. Jadi kita bisa pakai di sininya, gitu kita tambahin yang kembalian margin bottom 5. Save. Refresh. Oke, dia udah nggak terbawa ya. Udah nggak terlalu diimpet. Nah, sekarang ini. Ketika kita ingin misalkan user membayar uang 100.000, maka kita pengen di sini langsung ke update ya. Jadi 100.000 dikurangi 64.000, maka di sini akan terupdate secara otomatis, akan tertulis berarti 36.000 seperti itu. Kita bisa menggunakan fungsi onceng dari JavaScript gitu. Nah, jadi di inputan bayar ini ketika ada perubahan, dia akan menjalankan suatu eksekusi di JavaScript-nya. Nah, jadi teman-teman bisa bisa menggunakan onceng ya. Onceng. Nah, yang ini onceng. Apa nama fungsinya? Kita buat aja misalkan proses. Buka tutup kurung. Nah, proses, save, proses. Oh ya, sebelumnya kita jangan lupa ninggalin deklarasi ID. Nanti karena berguna banget kalau udah pakai JavaScript, ID di setiap form inputan itu sangat berguna. Misalkan ini ID-nya bayar. Nah, ketika ada suatu perubahan di dalam form input ini, misalkan yang di sini kan tadi kan ininya kosong semula, kita masukkan uang 100.000, berarti kan ada suatu perubahan. Nah, apa yang ingin dilakukan? Kita akan menjalankan satu function baru, yaitu namanya proses. Nah, jadi teman-teman sekarang bisa buka transaksinya. Ini ya, karena kan kita udah deklarasiin tuh, kita akan pakai dulu transaksi.js. Yang ini berarti ini save, kita langsung aja ke paling bawah, kita buat function baru. Function apa tadi namanya? Proses. Nah, apa yang ingin dilakukan? Yang ingin dilakukan, kita bisa minta bantuan Ajax seperti biasa. Ajax gini ya. Kita akan pertama nih, kita akan ngambil value 64.000 ini. Pokoknya semua yang user pilih dari menu-menunya dengan totalnya, kita ingin ngambil totalnya, total dari pembelian si user. Ya, karena nanti uang 100.000 ini akan dikurangi total dari pembelian si user, nah gitu. Jadi kita harus punya angka 64.000 dulu nih. Gitu. Jadi kita bisa minta bantuan Ajak, tolong arahin kita ke controller transaksi. Kita nanti buat metode baru, misalkan fungsinya buat apa? Fungsinya buat ngambil ya jumlah dari pembelian si user gitu. URL kita sebelumnya udah deklarasikan alamat di sini, kita pakai alamat. Misalkan kita pengen arahin dia kemana, arahin ke controller transaksi. Metodenya misalkan nanti kita buat metode baru namanya bayar, jangan lupa koma. Tipenya apa? Post ya. Terus data tipe nanti berbentuk JSON seperti ini ya. Sampai sini udah oke dulu, kita save. Coba kita arahin dia ke controller transaksi di sini. Nah, kita nanti akan buat metode bayar ya. Oke, kita buka dulu transaksi. Kita sini public function, metodenya bayar tadi, kita udah deklarasikan bayar. Nah, apa yang ingin kita lakukan di metode bayar ini? Yang ingin kita lakukan tadi, kita ingin ngambil jumlah dari pembelian si user. Misalkan jumlahnya 64.000, kita pengen ngambil 64.000, nanti kita taruh di variabel gitu. Jadi nanti 100.000 dikurangi 64.000, hasilnya kita pengen taruh di sini. Nah, sekarang kita pengen ngambil 64.000 dulu nih. Nah, sekarang teman-teman bisa
buat variabel baru, misalkan di sini query apa nih, jumlah, misalkan query jumlah sama dengan select, kita ingin sebelumnya teman-teman buka dulu deh localhost-nya, php-admin-nya, localhost php-admin, kita buka database-nya ya, database. Nah, yang ini kita menggunakan dbpost. Nah, kita akan ngambil dari tabel transaksi ini. Kita buka coba. Kita buka. Nah, ini kita akan ngejumlahin harga barang. Ya, ini kan harga barang nih, ya, 3. Ini nih harga barang. Kita akan jumlahin dia. Oke. Nah, select, kita bisa menggunakan script dari PHP sum untuk menjumlahkan. Apa yang ingin kita jumlahkan? Yang ingin kita jumlahkan yaitu yang ini, harga barang. Ya, kita ingin menjumlahkan harga barang. Fungsinya buat apa tadi? Buat ngurangin dari yang user bayar, gitu. Nah, harga barang berarti ya, harga barang. Kita bikin alias jumlah, misalkan jumlah barang. Dari mana? From, dari tabel transaksi, gitu. Dari TB transaksi. Jangan lupa titik koma. Nah, dan kalau pakai kode igniter, kita harus nge-query dulu. Misalkan kita buat variabel baru lagi, jumlah, misalkan jumlah sama dengan this db, karena sebelumnya kita yang ini tuh pakai query SQL ya, bukan query dari kode igniter. Maka harus kita ini dulu, harus kita translate biar bisa dibaca datanya. Karena kalau gini aja kita nggak bisa ngebaca datanya, nanti nggak dapet. Nanti yang muncul hanya ya string ini aja gitu. Jadi harus kita translate dulu pakai kode igniter this db query apa, query jumlah, yang ini query jumlah. Karena hanya dapat satu data aja ya, jumlahnya doang, ya kita pakai row aja, berarti row gini. Nah, bisa juga array, bisa tergantung kebutuhan aja itu mah. Nah, sekarang kita udah dapet. Nah, kita pengen buat variabel data yang isinya dari jumlah, ya dari ini kita pengen ngambil apa, jumlah harganya. Ini kita pakai aja jumlah harga. Jumlah, karena di sini kita row, maka gini aja kalau row, jumlah harga. Jangan lupa titik koma. Nah, jadi di variabel data ini kita udah punya isi, yang isinya itu 64.000. Ya, semua yang dipilih oleh user jumlahnya kita udah bisa nampung di variabel data ini. Gitu. Nah, sekarang kita balikin. Row JSON encode variabel data. Ini. Nah, ini kan kita balikin lagi jadi ke sini. Ke sini kita balikin lagi. Nah, sekarang kita lanjutin lagi nih yang ini. Ketika udah berhasil, sukses, akan menjalankan suatu function. Function bawa data dia. Nah, ini. Nah, sebelumnya kan teman-teman kayak gini. Ketika menginputkan uang 100.000 di form bayar ini, itu tipenya string. Walaupun yang teman-teman masukkan itu angka, misalkan yang teman-teman masukkan 100.000 tadi, itu tetap akan menjadi string. Nah, kita akan ubah dia menjadi integer lagi, menjadi itunya angka ya. Jadi kita bisa buat variabel baru, misalkan bayar. Ya, kita akan ngambil dari sini. Semua yang diinputkan oleh user, yang uang tadi 100.000, kita ingin ambil. Karena nanti ingin kita kurangi dengan yang tadi, yang dari data tadi yang udah kita ambil dari metode bayar di kontrol transaksi. Nah, bayar kita akan menggunakan fungsi dari JavaScript, yaitu parse int ya, integer. Fungsinya buat apa sih? Fungsinya yaitu nih, kalau saya buka sini, nah dari Domain School, yaitu mana nih? Nih, fungsi parse int dalam JavaScript.
yaitu fungsi ini untuk mengkonversi sebuah string menjadi angka. Ya kan? Jadi walaupun kita yang masukkan 100.000 itu tetap string, maka harus kita ubah tipenya menjadi angka seperti itu. Nah, maka kita gunakan fungsi parse ini. Kalau nggak kita gunakan, bisa, cuman tadi tipenya string, dan string itu nggak bakal kita bisa hitung dalam matematika kayak gitu. Nah, misalkan nih kalau kita nggak pakai fungsi parse in, jadi kita langsung aja ngambil kita akan ngambil dari yang ID-nya bayar, ini kan, yang ID-nya bayar, ingin kita ambil value-nya, value, nah ini. Coba kalau kita konsol log, bayar, save, ini jangan lupa kita save juga tadi. Nih, kalau kita konsol log, yang bayar ini dapat. Coba teman-teman bisa F12 atau inspect, refresh dulu, refresh. Nah, udah, teman-teman bayar di sini misalkan 100.000. Teman-teman klik tab aja, tab biar dia ke bawah. Coba teman-teman buka konsol. Tuh, dapat 100.000. Tapi 100.000 di sini dia tipenya itu string. Dan semua tipe string itu gak bisa untuk melakukan sebuah matematik. Ya, artinya misalkan 5 kurang 1. Nah, kalau 5-nya itu string, dia bakal error hasilnya. Tapi kalau 5 tipenya tipe angka ya atau integer, itu baru bisa digunakan. Jadi 5 kurang 1 hasilnya bakalan 4 seperti itu. Nah, makanya kita gunakan tadi parse sini ya. Parse integer, jangan lupa titik 2. Nah, yang ini kita masukin ke dalamnya sini gitu. Kalau kita refresh lagi misalkan, kita misalkan bayarnya 100.000 juga, tab tetap dapat 100.000 tapi tipenya integer, bisa untuk dilakukan sebuah pengolahan data, yaitu bisa maksudnya bisa dikurang, bisa ditambah, dan bisa dibagi, kayak gitulah intinya. Nah, udah kayak gini, ya udah, sekarang tinggal kita buat variabel baru, variabel kembalian apa? Uang yang dibayar oleh user yang tadi 100.000 kita pakai di sini, kita kurang dengan yang kita dapat dari data ini. Yang dari sini nih tadi nih di metode bayar kan kita dapat tuh jumlah pembelian nih, yang ini. Nih, bayar, jumlah pembelian dari user kita udah dapat. Ya, misalkan tadi kan pembeliannya misalkan 61.000. Kita pengen ngambil 61.000 itu. Kita balik lagi ke sini. Berarti 100.000 dikurangi jumlah pembelian user, misalnya tadi 61.000, berarti di sini kita pakai data. Nah, karena kan tadi kita simpan di variabel data, ya. Nih, 61.000 itu kita simpan di variabel data ini. Berarti di sini udah nih data ini isinya tuh 61.000. Gitu. Jangan lupa titik koma. Nah, titik koma. Dan sekarang kita pengen hasilnya itu pengen masuk ke form kembalian. Kita cek nih, form kembalian udah punya ID belum? Coba kalau kita cek. Nah, form kembalian ini yang ini itu belum punya ID. Kita kasih aja ID. ID misalkan kembalian. Oke. Nah, jadi di sini kita pengen minta bantuan dari jQuery lagi. Tolong yang ini ya. Yang ID-nya kembalian pengen value-nya apa? Value-nya yaitu kembalian. Value-nya yaitu kembalian yang ini. Gitu. Jadi akan otomatis terisi. Coba save. Coba kita refresh di sini. Kita dulu. Oh yaudah. Kita refresh. Nah. Refresh lagi biar lebih enak. Nah, coba. Ini kan total dari user 64.000. Coba kalau kita tambah lagi deh. 86.000.
user bayarnya 100.000. Sini kan 100.000 ya. Maka kalau kita tap atau kursornya alain kemana, kita klik, dia akan muncul 14.000 seperti itu teman-teman. Coba deh. Ini kita refresh lagi. Oh ya, 86.000. User bayarnya misalkan 50.000. Segini kan 50.000. Teman-teman klik tap aja, pindah ke form selanjutnya, harganya akan kurang 36.000. Ya, kan dia bayar 50.000. Jadi user masih utang 36.000 seperti itu. Nah, biar lebih enak, ini kan masih bisa diotak-atik tuh, Mbak. Ya. Kita kasih aja tipenya read only di sini. Dia kembalian kasih variable kasih ini read only. Ya, kasih read only di sini. Coba save, refresh. Coba lagi kita masukkan bayarnya misalkan 100.000. Kembali kita tap aja. 14.000 kembalian. Nah, sampai sini kita udah berhasil untuk membuat suatu pembayaran dan kembalian seperti itu teman-teman. Nah, tadi merupakan cara untuk membuat fitur pembayaran ya dan kembalian. Jika teman-teman mempunyai cara yang lain, teman-teman bisa explore lebih dalam lagi. Jadi kita bisa pakai on-chain ya dari jQuery untuk nge-backup masalah pembayaran tadi gitu. Oke, jika teman-teman masih ada yang belum paham, teman-teman bisa tanyakan. Jika memang saya bisa jawab, insya Allah saya jawab. Oke, see you again. Saya Muhyiddin Rabbani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.